Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak terima hormat dan kemuliaan dari kami Tuhan. Kami sudah ada di tempat ini Tuhan, tidak lain hanya untuk mau memuji, hanya untuk mau menyembah, hanya untuk mau meninggikan Engkau, persembahkan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus, mari beracara bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Curahkan urapan-Mu yang baru mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga dengan hati yang benar-benar rindu akan Engkau, dengan hati yang benar-benar membutuhkan Engkau, haus dan lapar akan Engkau, kami dapat mempersembahkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, berhadirat lagi tengah-tengah kami Tuhan. Katakan lawatan dan kuasa-Mu saat ini buat kami. Kami mau berglory bagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kuasa-Mu akan menyatakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal hingga kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Kau yang bermakna atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk beribadah bagi Engkau. Dan kami mau membuka ibadah kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang berdaulat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Berglory bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan. Saya minta kita semua katakan sambil kiri kanan segala bahwa saya siap memuji Tuhan. Katakan saya siap memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita pujian ini. Gloria. Haleluya Yesus. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, persatuan meninggikan tiada semuanya. Saudara masih tetap memuji Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik bagi kita. Amin. Sekali lagi kita sama-sama.
puji Tuhan. Saudara masih ingin memuji Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian itu. Tinggi memuji. Haleluya Yesus. Apa yang dia lakukan ada di dalam kita. Semoga kesediaan Allah bagi saya dan saudara. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, Amin. bukti dari segala yang tak kulihat. Haleluya. Dibandingkanku kekuatan, Lakukan perkara yang besar. Yakin kita pasti menang di dalam Tuhan. Yakin kita pasti menang. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba kita menjadi renungan hidup kita. Saya percaya ketika kita berdoa dan mengikuti semua perintah Tuhan melalui firman, maka Tuhan tidak akan segan-segan menggerakkan tangannya untuk menolong hidup saya dan saudara. Haleluya Yesus. Sampai kita ada pujian ini, saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya Yesus. Doa
ada satu perkara yang mustahil ketika engkau bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi firman-Mu. Firman adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Pribadi firman yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sungguh yakin dan percaya pagi hari ini hadirat kuasa firman-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dia siap melakukan sesuatu yang ajaib bagi kami. Dia siap melaksanakan kesembuhan bagi kami. Dia siap melaksanakan kekuatan bagi kami. Dia siap mengimpartasikan mujizat yang heran, yaitu mengubahkan kehidupan kami. Haleluya Bapa di sorga. Dia siap melepaskan kami ketika kami terikat oleh ikatan apapun Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh kami imani, kami percaya tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Engkau ketika Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Dan kami tahu saat ini kuasa kelepasan-Mu sementara ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bapak terima kasih. Haleluya, haleluya. Roh Kudus siap memberkati kami. Roh Kudus siap melayani kami. Roh Kudus siap memuaskan hati kami, memuaskan hasrat kami siang hari ini Bapak. Kuasa setan, iblis, ular tua sudah lari terbirit-birit dari kehidupan kami. Karena di sini ada kuasa Allah, di sini ada urapan Allah. Maka tidak ada kuasa lain yang dapat merapat ke tempat ini. Kami tahu kami ada di dalam lingkupan kuasa-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, biar segala pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami benar-benar membuat hati Bapak tersenyum Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Satu hal kami tahu, dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Engkau tetap Tuhan bagi kami. Engkau tetap Raja bagi kami. Engkau tetap menjadi Allah yang hidup bagi kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih, haleluya. Roh Kudus, kami persilakan Engkau berfirman bagi kami. Karena kami umat ketebusan-Mu telah siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, sebelum saya persilakan saudara duduk, saya minta kita semua mari saudara berikan tepuk tangan yang meriah 3 detik saja kepada Tuhan. Semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin sampaikan bagi kita sekalian, saudara harus memahami dan mengerti benar budaya yang seringkali menempel dalam kehidupan kita. Budaya ini bukan dari Tuhan, tapi budaya ini dikerjakan oleh setan atau iblis. Membuat kita seringkali kita nggak konsentrasi untuk mendengarkan firman. Kemudian membuat kita seringkali kita lupa akan firman Tuhan. Roh Kudus sering dicurahkan dan salah satu perannya dia mengingatkan kita. Namun seringkali kita lupa. Dan itu merupakan budaya iblis. Budaya Lucifer untuk membuat kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini kehadiran Roh Tuhan meneguhkan ingatan saudara untuk tidak lupakan firman Tuhan. Saudara percaya pujian saudara menyenangkan hati Tuhan. Pujian saudara menyenangkan hati Tuhan. Yang memastikan bukan orang lain, tapi yang pastikanlah diri kita sendiri, hati kita sendiri. Apakah pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita benar-benar menyatu dengan penyembahan dan pengagungan yang ada di sorga ataukah tidak?
Jadi bukan orang lain yang menentukan, bukan orang lain yang memastikan, tapi kita sendiri yang bisa memastikan itu, bahwa pujian kita, penyembahan kita, bahkan pengagungan kita tentu mencapai target yang ditargetkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Siapa yang percaya sampai dengan saat ini kuasa Tuhan masih tetap berkarya dalam hidup kehidupan kita? Siapa yang percaya boleh angkat tangan. Saya belum suruh turunkan tangan saudara. Yang percaya saja, yang tidak percaya tidak perlu mengangkat tangannya, karena ini merupakan respon atas kebenaran firman yang disampaikan sebentar nanti saudara. Apakah saudara percaya, yakin sungguh-sungguh bahwa kuasanya masih tetap berkarya sampai dengan saat ini? Amin. Lambaikan tangan saudara kepada Tuhan. Amin. Turunkan tangan. Saudara, mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan. Firman ini sudah tidak lazim bagi kita, namun saya rindu untuk mengangkat di dalam khotbah saya ini, untuk kita menyimak, kita melihat secara sungguh-sungguh firman Allah. Semakin diberitakan berulang-ulang, firman itu semakin mantap di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita melihat firman-Nya dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan pembaca. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Iya. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Teruskan. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Teruskan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Terakhir. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, tujuan daripada Yesus melontarkan, mengemukakan pertanyaan ini kepada murid-muridnya, supaya Yesus memahami tentang kepercayaan, keyakinan mereka tentang siapa sebenarnya pribadi Yesus ini. Karena pada zaman Yesus mengatakan firman ini kepada murid-muridnya, banyak orang meragukan tentang pribadi Yesus. Ya, banyak orang bertanya-tanya siapakah dia sebenarnya? Apakah dia adalah Elia? Apakah dia adalah Yeremia? Apakah dia adalah salah satu daripada nabi-nabi yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu? Apakah dia Yohanes Pembaptis? Saudara, coba kita renungkan ayat ini. Pasti kehadiran Yesus membawa yang gejolak di tengah-tengah orang-orang percaya pada saat itu, terutama untuk kalangan orang Yahudi, ya, orang-orang Israel. Banyak yang tidak percaya tentang kehadiran Yesus, bahwa Allah itu adalah Yesus dan Yesus adalah Allah. Yang menjadi, saudara, pertanyaan dan sudah dijawab oleh Petrus. Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Petrus, perkataan yang kau ungkapkan itu bukan dari orang lain, tapi Bapa di sorga yang mengaruniakan perkataan itu kepadamu. Ya, saudaraku, yang menjadi penekanan saya dalam khotbah pada saat siang hari ini dalam ayat yang ke-19, dikatakan di sana, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga,
dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bahwa Petrus mendapat mandat, Petrus mendapat kepercayaan. Karena kunci ini saudara berbicara tentang kepercayaan. Kunci ini juga berbicara tentang kuasa. Dan kegunaan daripada kunci ini untuk membuka dan menutup pintu. Jadi kunci ini saudara, ini sangat penting. Kalau kita tidak memiliki kunci maka kita tidak bisa keluar rumah. Dan kalau kita tidak punya kunci maka kita juga tidak bisa akan masuk ke dalam rumah. Nah itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kunci ini gunanya adalah untuk membuka dan untuk menutup pintu. Artinya saudara, Petrus mendapat kuasa dari Tuhan Yesus Kristus untuk membuka dan untuk menutup. Saudara, Bapak Ibu, kita lihat ya, kunci ini bicara soal kepercayaan. Buktinya adalah saudara, ketika Petrus dia mendapatkan kunci daripada Tuhan, kepercayaan, kuasa yang Tuhan suplaikan dalam kehidupan Petrus, maka buktinya adalah dia bisa membangun jemaat. Salah satu contoh adalah ketika dia berkhotbah, satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ini adalah hasil daripada jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama. Ini adalah bukti saudara. Jadi seseorang kalau mendapat kunci mesti ada buktinya. Kalau seseorang tidak mendapat kunci, tidak ada bukti, maka kunci itu tidak ada artinya. Saudara lihat hamba-hamba Tuhan mendapat kunci dari Tuhan, makanya ketika dia menerima kunci kuasa itu, dia bisa membangun jemaat. Untuk apa? Untuk nama Tuhan. Kalau kita nggak dapat kunci, mau bangun jemaat susah saudara. Ini saya kasih tahu. Biar kita hamba Tuhan lagi, biar kita berpredikat pendeta lagi, biar kita memiliki titel yang boleh dikatakan S1, S2, S3 dan lain-lain sebagainya, memiliki titel dokter teologi, profesor teologi, bahkan master teologi, sarjana teologi. Tapi saya mau katakan, kalau tidak mendapatkan kunci dari Tuhan, maka kita tidak bisa membangun jemaat Tuhan. Orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, dia bisa bertindak untuk membangun jemaat Tuhan. Tapi jemaat itu harus berdiri di atas Yesus sebagai batu karang yang hidup. Jemaat akhir zaman ini harus berdiri di atas Yesus sebagai batu karang. Di luar daripada Yesus, jemaat itu akan ambruk dan berantakan semuanya. Karena tidak ada pembelaan daripada Tuhan. Tidak ada perlindungan yang sejati daripada Tuhan. Ya, berdiri di atas Yesus sebagai dasar, maka jemaat itu pasti dia bertahan walaupun menghadapi masalah, persoalan hidup, menghadapi goncangan demi goncangan, tapi dia tetap berdiri kokoh di atas batu karang yang kuat, saudara. Petrus bukan batu karang, bukan. Yesus adalah batu karang. Ya. Itu di dalam saudara terjemahan yang baru. Saya baca dalam terjemahan yang lama supaya kita lihat ada satu kata yang kurang di dalam terjemahan yang baru. Kalau terjemahan baru dia cuma berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kalau terjemahan lama dia lama dia berkata gini. Perhatikan sini. Ayat yang ke-19. Maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan sorga. Yang tidak ada dalam terjemahan baru adalah anak kunci. Yang cuma ada adalah kunci. Kunci dan anak kunci berbeda, saudara. Kalau kunci utama itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Tapi anak kunci itu berbicara tentang rasul-rasul Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itulah merupakan anak-anak kunci. Kalau kita adalah kunci, berarti kita mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Kita bukan kunci utamanya. Kunci utama adalah Yesus. Tapi kita hanya menerima anak kunci daripada Tuhan. Petrus menerima anak kunci daripada Tuhan.
Saudara, kita lihat Petrus menerima kunci ini untuk apa, saudara? Ya, karena kunci bicara soal kuasa. Petrus menerima kunci atau kuasa ini, kepercayaan ini, untuk pertama, dia mengikat dan melepaskan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan, roh antikristus, roh Lucifer yang mengikat kehidupan manusia. Saudara, ketika Anda diperhadapkan dengan orang yang kerasukan setan, jangan lari. Ya, kalau kemarin penyembuhan kepada Bartimeus, sekarang ini Tuhan kasih kuasa untuk menyembuhkan orang. Jadi kunci ini gunanya pertama adalah untuk mengikat kuasa kegelapan, setan, iblis yang merantai bahkan membelenggu kehidupan manusia. Itu harus dilepaskan. Saya lihat tambah Tuhan di sana, berapa orang Tuhan pakai untuk melepaskan orang-orang terikat dengan kuasa kegelapan. Saudara, ketika Anda melihat orangnya diikat oleh roh setan, dia bermanifestasi, jangan takut. Kuasa yang ada dalam diri kita lebih besar. Anda maju untuk melawan, menantang dia. Kita tidak perlu takut, saudara, karena Tuhan berikan kuasa kepada kita. Kalau kita masih takut menghadapi setan, kuasanya belum sempurna dalam hidup saudara. Kuasanya itu belum ada, saudara. Makanya jangan takut, saudara. Dalam hidup ini nggak perlu kita takutkan dengan siapapun. Roh ketakutan itu menjadi virus yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Ya, itu virus yang paling berbahaya, saudara, di hari zaman ini. Virus yang berbahaya bukan corona, saudara, bukan. Virus yang berbahaya adalah ketakutan, mengancam kehidupan manusia, menekan kehidupan manusia. Dia melihat bayangan orang saja takut, dia melihat corona takut, dia melihat orang ini takut, semuanya dia menjadi takut. Makanya saya kurang setuju kalau orang menghadapi orang mabuk saja takut. Ngapain takut? Nggak perlu kita takut, saudara. Kita bukan wewenang. Petrus diberi wewenang untuk dia melepaskan. Buktinya apa, saudara? Orang yang lumpuh sejak lahir, ya, dia minta-minta di gerbang Bait Allah Yerusalem. Waktu Petrus dan Yohanes mereka habis berdoa dalam Bait Allah, apa terjadi? Ketika dia keluar, ya mereka keluar, saudara. Ya, orang minta-minta, ini orang lumpuh sejak lahir ini, dia menadahkan tangannya untuk dia meminta, mengharapkan sesuatu diberikan oleh Petrus. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat Petrus, ya, pribadinya begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, sampai-sampai orang minta-minta di gerbang indah itu, dia mengharapkan sesuatu supaya Petrus dan Yohanes memberikan itu kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia lewat dan Yohanes dan Petrus mereka menatap orang lumpuh ini, ya mereka juga tidak punya apa-apa. Saya percaya, ya Petrus dengan Yohanes tidak punya apa-apa pada saat itu, tidak punya uang di kantong. Kalau mereka punya uang, pasti, saudara, mereka kasih uang itu buat orang minta-minta. Saya yakin dan percaya itu. Karena di kantong mereka kosong, saudara, tidak ada uang. Oleh sebab itu, saudara, dia menatap orang lumpuh dan cuma berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Dan apa terjadi? Bukti orang buta, orang lumpuh itu bisa berjalan dan berjingkrak-jingkrak. Dia memuliakan Tuhan. Ini bukti, saudara. Jadi kunci ini ketika kita terima, Petrus terima, hal yang pertama adalah dia mengikat dan melepaskan manusia, bahkan membebaskan manusia daripada keterikatan-keterikatan yang mengikat kehidupan mereka. Manusia ini banyak mengalami keterikatan. Saudara, kalau keterikatan dari hal kuasa gelap itu gampang, kita bisa lihat dengan mata kepala kita.
Tapi keterikatan dari tabiat karakter kita yang tidak menyenangkan itu sangat sulit untuk bisa dilihat oleh orang. Tapi Tuhan yang bisa melihat sampai kedalaman itu semua. Saudara, saya ingin katakan, kita ikut Tuhan, melayani Tuhan bukan luarnya tapi dalamnya. Luar tidak menentukan kehidupan kita, dalamnya yang menentukan kehidupan kita. Kalau dalamnya bagus, otomatis akan nampak di luar. Tapi kalau di luarnya bagus, dalamnya jelek, tetap jadi jelek. Jadi dalam yang menentukan, saudara. Jadi saudaraku, kita mendapat kuasa, kunci untuk melepaskan yang terikat, melepaskan, membebaskan orang yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Ya, adalah kita dapat kuasa untuk mengikat dan melepaskan kuasa setan. Saya tahu Anda terima firman Tuhan ini, Anda pulang pasti diperhadapkan oleh Tuhan dengan cara ini. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudaraku, yang berikut adalah kita dapat kunci untuk menyembuhkan orang sakit. Orang sakit itu, saudara, atau kuasa untuk menyembuhkan orang sakit itu bukan pendeta saja, bukan hamba Tuhan saja. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya diberikan kuasa untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit. Makanya tangan ini harus dijaga, tangan dipelihara, jangan dipakai untuk melakukan hal-hal yang najis, jangan dipakai untuk melakukan hal-hal yang jijik dan kotor, tapi gunakan tangan ini untuk melakukan hal-hal yang suci dan kudus adanya. Sehingga ketika kita meletakkan tangan seorang sakit, maka orang sakit akan menjadi sembuh. Jangan suka pakai tangan untuk menampar anakmu, saudara. Ketika engkau menggunakan tangan untuk menampar anakmu, kuasa Allah akan undur dari kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata, jangan tampar dengan tangan, pukul dengan rotan. Ya, kalau anak nakal salah, perlu dipukul, tapi bukan dengan tangan, saudara. Kalau Anda menggunakan tangan untuk tempelin anakmu yang nakal, kuasa Allah akan undur dari kehidupan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita diberi wewenang kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara pernah berobat orang sakit sembuh? Pernah berobat orang sakit sembuh? Saudara jujur di hadapan Tuhan, siapa yang pernah berobat orang sakit sembuh? Coba angkat tangan. Ya, yang berobat orang sakit, pernah berobat orang sakit sembuh? 2. Saya belum kasih turun tangan. Mari angkat tangan. 3. Pernah berobat orang sakit sembuh? 3. Hanya 3 orang. Saya ingin katakan, ketika kita meresponi firman Tuhan, maka kuasa Allah Tuhan curahkan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Saya tahu hari ini ketika Anda pulang, Tuhan akan memperhadapkan saudara dengan firman Tuhan ini, termasuk saya, apalagi saya. Saudara, jadi ketika kita menyampaikan firman, apalagi membuka tentang rahasia iblis, menelanjangi rahasia iblis, di saat kita sampaikan kita merasa kita menang, tapi tunggu dulu. Nanti beberapa saat kemudian, entah kita masih ingat, entah kita sudah lupa, baru kembali menguji kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata, firman yang kamu terima tuh kembali akan menghakimi kamu mampu atau tidak. Apalagi kalau kesaksian yang kita sampaikan kita tidak alami, saudara, firman itu nanti kembali akan menghakimi kehidupan kita. Kita akan kelabakan, saudara. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ini yang bagian yang kedua. Jadi sakit apa saja.
contoh gini Bapak Ibu. Kalau saudara, Bapak Ibu, kita mengusir setan, kita berhadapan dengan setan atau iblis. Iblis itu dia tidak takut dengan pengalaman kita. Dia tidak takut dengan pengetahuan kita. Pengetahuan tanda kutip di luar dari pengetahuan firman Allah. Dia tidak takut dengan apa? Yang bahasa dari kita dengar, jabatan kita, kepandaian kita, kepintaran kita. Dia tidak akan takut. Justru itu jadi permainannya dia. Tapi saudara, kita lihat, dia takut apabila kita memperkatakan firman Allah. Itu dia paling takut. Karena setan hanya takut kepada perkataan firman, dan juga setan hanya takut kepada kuasa korban darah anak domba Allah. Jadi kalau saudara berdoa buat orang yang sakit, saudara berdoa buat orang yang kerasukan setan atau yang mengalami keterikatan oleh sebab setan, jangan main berdoa saja. Tapi ketika kita berdoa, sebelum berdoa, saudara minta tutupan darah anak domba Allah menyaluti, membungkusi seluruh anak-anak kita, kehidupan kita, suami kita, istri-istri kita, semua yang bertalian darah dengan kita. Sehingga ketika setan itu menyerang balik kehidupan kita, tidak bisa menyentuh kita, karena kita sudah disalut dengan apa? Dengan kuasa darah anak domba, disalut dengan kuasa firman Allah. Cucu ketujuh dari Nyi Roro Kidul, saudara, dia tidak bisa jalan, dia terbang. Sudah mengusir dari jam 9 pagi malam sampai dengan jam 2 pagi, belum keluar. Kekuatannya begitu luar biasa. Dan ilmu yang dia dapatkan, dia harus bunuh 280 orang. Dia sudah bunuh 72 orang. Tinggal 202 orang. Dia harus bunuh dengan ilmu. Hamba-hamba Tuhan, kami ada berapa hamba Tuhan? Usir tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Waktu dia ada 14 laki-laki ganteng-ganteng orang, badan kekar, pegang dia nggak bisa pegang. Karena sudah kecapean, saudara, dari jam 9 malam sampai jam 2. Sudah kecapean. Akhirnya apa terjadi? Tepat jam 2 malam. Jam 2 malam itu, saudara, itu dia kebas dari 14 anak-anak laki-laki yang gagah-gagah tuh. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar, dia bukan jalan, saudara. Saya lihat dengan mata kepala. Dia terbang 1 meter dari atas, dia terbang. Waktu dia terbang keluar dari pintu depan, ada seorang gadis masuk. Dia berpas-pasan dengan gadis itu. Gadis itu terpental, saudara. Jadi dia tabrak itu gadis itu. Gadis itu terpental 2 meter ke belakang. Dia terpental mundur ke belakang, ke dalam, lalu pintu ditutup. Tapi saudara, kami merasa sudah kewalahan. Tuhan, bagaimana caranya ini? Untuk kami bisa melepaskan dia, Tuhan. Masa Tuhan mempermalukan kami? Setan gak mungkin menang. Lagian Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kami lebih besar dari roh apapun. Saya klaimkan firman Tuhan, saudara. Dan Tuhan ingatkan saya suruh istri saya ini, waktu itu masih jadi pacar. Saya suruh istri saya katakan, baca Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Baca berulang-ulang. Dia berkata, panas, panas. Yesus, jangan bunuh aku dengan perkataanmu. Perkataanmu terlalu panas. Perkataanmu terlalu tajam. Jangan bunuh aku, Yesus. Jangan bunuh aku. Aku belum mau mati. Dia katakan dia. Jadi saudaraku, setan, ketika kita hadapi orang yang diikat oleh setan, ya, maka perlu perkatakan firman. Ya, perkatakan firman saja. Kalau firman belum mantap dalam hati, jangan coba-coba sebutkan firman. Ya, firman itu harus mantap berakar di dalam hati, sudah memberkati kita firman itu, baru kita bisa sampaikan itu. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, itu bagian yang kedua, menyembuhkan sakit penyakit. Ya, kalau kemarin, saudara, minggu kemarin, Bartimeus disembuhkan hanya lewat pengajaran firman. Ya, tapi ini
kita diberikan kuasa dan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Makanya saudara, kalau sakit jangan buru-buru lari cari pendeta. Ya, pendeta itu manusia biasa juga. Kalau sakit udah bertindak sendiri. Yang ketiga, kita baca dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, kita diberikan wewenang kuasa untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking ini bicara soal apa? Bicara soal kuasa kegelapan. Ketika kita diperhadapkan dengan kuasa kegelapan, kita jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Saudara lihat, kalau hamba-hamba Tuhan yang punya kuasa, saudara, miliki kuasa dari Tuhan, orang bikin sesuatu di air minum, dia pegang gelas, gelasnya bisa pecah. Bisa pecah gelasnya. Jadi hal yang ketiga nih kita garis bawahi, kita perhatikan baik-baik. Dikatakan di sana bahwa kita diberikan kuasa dan wewenang untuk menginjak-injak ular, menginjak-injak kalajengking. Kalajengking ini bicara soal racun-racun yang mematikan. Kalajengking kalau menggigit kita, maka itu racunnya bisa membunuh kehidupan kita, bahkan membahayakan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, racun apapun dibuat oleh manusia, jangan kita takut. Yang paling utama dari ayat ini adalah kita diberikan wewenang kuasa untuk apa? Menahan kekuatanmu musuh. Saudara, kita diberi wewenang untuk menahan kekuatan musuh. Musuh apa, saudara? Ya, musuh apa? Banyak. Musuh kita banyak. Musuh daging kita, musuh yang tidak kelihatan. Ya, ini Tuhan berikan wewenang untuk kita menahan kekuatan musuh. Kita menahan artinya apa namanya? Itu musuh nggak bisa maju-maju. Dia tetap di tempat atau bila perlu dia mundur dari kehidupan kita. Karena kita diberikan wewenang kuasa, saudara. Petrus diberi wewenang dan kuasa. Oleh sebab itu saudara, dia bertindak. Firman Tuhan berkata dia bisa menyembuhkan orang bahkan sampai kepada bayangannya. Firman Allah berkata dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat ke-15 dikatakan di sana bahwa ketika orang sakit diletakkan di jalan, di atas tilam, di atas balai-balai, saudara, lalu orang sakit diletakkan. Ketika dia lewat, wajahnya kena orang sakit, maka orang sakit menjadi sembuh. Saudara bayangkan, ini kuasa model kayak apa, saudara? Bayangan kena orang saja bisa sembuh. Ya, itu bayangan. Belum tumpangkan tangan, belum berdoa, belum. Cuma bayangannya saja. Ini kuasanya luar biasa. Apakah Tuhan yang disembah oleh Petrus berbeda dengan Tuhan yang kita sembah? Sama, Tuhan itu sama. Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Asal apa? Asal kita tunduk di bawah otoritasnya. Ikuti apa yang Tuhan mau. Lakukan firman Allah. Ya, lakukan doa secara kontinu. Lakukan doa dan doa secara kontinu. Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, orang yang bisa menahan kekuatan musuh adalah orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Tunduk di bawah otoritas Allah. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia baru bisa mengatasi, dia bisa melawan, bahkan dia menangkis dia semua serangan daripada setan atau iblis. Iblis itu nggak kelihatan, saudara. Setan nggak kelihatan. Jadi, saudara, kita introspeksi kehidupan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari bahkan menjelang siang hari ini. Apakah kita terikat? Mari kita minta Tuhan lepaskan kehidupan kita. Ya, kita lepaskan. Saudara, saya mau katakan yang melepaskan itu bukan orang lain, kita sendiri. Biar hamba Tuhan kaliber, dia berdoa, kita
kebuat kita untuk melepaskan kehidupan kita. Kalau diri kita sendiri tidak melepaskan diri, nggak bisa. Kelepasan itu terjadi dari diri kita sendiri. Kita mau dilepas atau tidak, ya harus dari diri kita sendiri. Lalu kemudian saudara, kita lihat, ya biarlah di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang 19 ini jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Musuh apapun, kalau saudara berhadapan dengan musuh, jangan takut. Tuhan berikan wewenang kuasa kepada kita menahan kekuatan musuh. Ya, apalagi kalau setan mau nyerang kita, saudara jangan takut. Ya, kita diberkati oleh Tuhan, disanuti oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari biar kebenaran firman Tuhan ini ya jadi berkat, jadi suluh dalam kehidupan kita untuk kita melangkah maju ke depan. Jangan saudara berpikir kuasa Tuhan yang diberikan kepada hamba Tuhan. Kuasa diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, untuk itu mari saya berhenti berbicara, menyampaikan firman, tapi Tuhan lewat rohnya tetap berkarya untuk membawa kita mengalami kuasa firman-Nya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala di hadapan hadirat Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian yang masuk firman Tuhan tadi. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja.
terkecil sampai yang tertua Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kami terima kuasa. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima kelimpahan dari Tuhan. Karena Engkau berkata, Engkau datang membawa kelimpahan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, satu hal yang saya mau katakan di pagi hari ini. Kalau dulu Tuhan Yesus pernah tolong saudara, mungkin saudara jatuh, mungkin saudara sakit, mungkin saudara mengalami keterikatan, mungkin saudara mengalami kegelisahan, ketakutan. Kalau dulu Dia pernah tolong saudara, Yesus yang sama akan tetap tolong kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dia tetap stay menolong kehidupan saudara. Sekalipun saudara tidak setia, tetap Dia setia menanti kehidupan saudara. Kita berkata, marilah datang kepada beban berat dan letih lesu. Dia menunggu saudara di pagi hari ini. Ini satu tawaran. Dia tunggu saudara. Kapan lagi saudara harus datang? Dan pagi hari ini adalah pagi yang bersejarah bagi kehidupan saudara. Saudara mengambil komitmen buat Tuhan. Saudara yang malas-malas, saudara yang acuh tak acuh, saudara yang mengalami kebimbangan di luar Yesus, hari ini engkau mendapat kepastian. Hari ini engkau mendapat jaminan. Dan hari ini engkau mendapat garansi. Bahkan Tuhan akan memberikan jauh dari yang dunia berikan bagi engkau di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Mampukan kami Tuhan. Kami mengaku sungguh kami lemah. Kami tidak lepas dari kealpahan. Kami tidak lepas dari dosa. Tetapi kami berjanji kepada Yesus Kristus, kami tidak menjadi budak dosa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oke, firman-Mu Tuhan yang berkata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin.